Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur atas kebaikan anugerah Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar, sama-sama berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Amin. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4. Hai mari sembah ayat 1 dan 2. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyian syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 19 dengan perikop satu tempat ibadah. Demikian firman Tuhan, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan kemilik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu,
persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah memusnahkan berhala. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita bepergian ke suatu daerah atau atau desa atau kota atau negara lain, pasti kita mempelajari daerah itu dulu, atau mengetahui situasi daerah itu dulu, baik itu iklimnya, baik itu budayanya, baik juga itu agamanya. Begitu juga dengan bangsa Israel. Tuhan Allah memperingatkan bangsa itu sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Allah memperingatkan bangsa itu bahwa tanah yang akan mereka duduki adalah tanah yang dimana orang-orang yang bertempat tinggal di sana adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah benda-benda mati, atau penyembah-penyembah batu, penyembah pohon, atau penyembah yang lain yang berbeda dengan bangsa itu, berbeda dengan bangsa Israel. Bangsa Israel menyembah hanya satu Tuhan, itu Tuhan Allah. Tetapi bangsa yang akan mereka duduki adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, yang bangsa adalah penyembah-penyembah daripada berhala. Israel diminta Tuhan menjauhkan dan memusnahkan segala tempat yang tidak menyembah dan beribadah kepadanya. Ini adalah pesan Tuhan Allah nanti kalau bangsa itu sudah menduduki tanah Kanaan. Tempat apa yang dimaksud dibatasi dalam daerah-daerah yang telah Tuhan berikan menjadi hak milik masing-masing suku Israel untuk selamanya. Allah akan memberikan semuanya kepada bangsa itu, setiap suku, dan akan mereka miliki selama-lamanya. Alasannya karena mereka tidak takut akan Tuhan Sang Pencipta, yaitu adalah orang-orang Kanaan ini. Mereka tidak mengenal Allah, makanya mereka tidak takut kepada Sang Pencipta. Pesan Tuhan Allah, Israel harus merobohkan setiap alat dan tempat objek yang mereka gunakan untuk beribadah, yaitu tempat ibadahnya orang Kanaan. Tetapi Israel tidak boleh berbuat seperti itu terhadap Tuhan. Bangsa-bangsa sekitar dengan penyembahan berhala sangat berbahaya, yang dapat mengancam hubungan Israel dan Tuhan Allah. Artinya di sana sidang jemaat Tuhan, mengapa berhala itu harus dirobohkan, rumah-rumah ibadah itu harus dirobohkan? Bisa saja kalau rumah ibadah itu dipakai kembali
oleh bangsa Israel, mereka akan terpengaruh oleh Allah-Allah zaman ini, Allah-Allah sesembahan daripada bangsa Kanaan itu. Ini yang Tuhan Allah takutkan. Mereka justru harus memelihara hubungan bangsa itu dengan Allah dengan cara menjauhkan berhala itu. Sedang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bisa lihat di sini betapa ketatnya Tuhan Allah dalam aturannya. Mereka diberikan aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu, agar supaya bangsa itu, bangsa Israel itu tetap berjalan jalan Tuhan. Jangan mereka nanti malah melupakan Tuhan kalau mereka sudah sampai tanah Kanaan. Mereka berubah setia, malah mereka merubah Allah sesembahan mereka. Mereka tidak menyembah Tuhan Allah lagi dan tidak memberikan korban persembahan lagi. Malah mereka menuruti adat istiadat, mereka menuruti dewa-dewa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Makanya Tuhan Allah ingatkan. Kenapa Tuhan Allah ingatkan? Karena Tuhan Allah tahu bangsa Israel ini selama perjalanannya dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, sengaja Tuhan memurnikan bangsa itu selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan Allah tahu angkatan yang pertama itu perlu dimusnahkan, agar angkatan-angkatan nanti setelahnya ini akan terus murni hatinya dan murni kepada Tuhan. Namun walaupun begitu, tetap Tuhan Allah ingatkan bangsa itu, kalau mereka nanti menyeberang sungai Yordan, mereka harus melakukan yang sesuai dengan yang Tuhan perintahkan untuk mereka. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah mau pemusatan ibadah untuk mencegah setiap orang melakukan ibadah dan tindakan menurut keinginan dan pandangan masing-masing di tempat. Artinya Allah tidak ingin ibadah dilakukan menurut apa yang dipandang benar oleh orang Israel. Ia tidak mau orang Israel menyembah Dia sesuai dengan kemauan hati mereka, karena setiap orang memiliki kemauan dan cara pandang sendiri. Setiap orang beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang paling benar. Ini sering kita lakukan. Mereka dapat berbuat sesuka hati dalam hal ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, Allah memberikan ketentuan dan ketetapan agar mereka beribadah kepadanya sesuai dengan apa yang Allah pandang benar. Fokus ibadah adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Ini yang Tuhan Allah mau, dan ini yang Tuhan Allah tekankan kepada mereka. Makanya Tuhan tekankan, hancurkan berhala, musnahkan berhala. Sedang jemaat Tuhan, musnahkan, tidak boleh ada yang sisa, agar mereka bangsa itu tidak terpengaruh. Begitu juga dengan kita sedang jemaat Tuhan. Kita harus jauhkan berhala-berhala itu dari hati kita. Berhala kesombongan, kemunafikan, ketamakan, semuanya, agar hati kita bersih dan hati kita berpusat kepada Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau memusnahkan berhala dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan juga berdoa. Amin.